Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafatihi wa madati wa karamati fid darin amin. Sandudu babul ghusli, bab mandi. Bab mandi belum. Qultu hirfuhu ka asfalihi wallahu a'lam. Pinggirnya sepatu itu hukumnya sama dengan bawahnya sepatu, wallahu a'lam. Pembahasan sebelumnya menjelaskan bahasanya sepatu itu boleh disapu, itu yang bagian atas, bagian tumit enggak sah, bagian bawah enggak sah. Lalu kata musannif, kata Imam Nawawi, bagian pinggir juga enggak sah, sisi kiri, sisi kanan. Itu kalau disapu hukumnya tidak sah. Jadi betul-betul bagian atas yang sejajar dengan punggung kaki. Wallahu alam. Ketika di awal ini qultu, di akhiri wallahu alam, menunjukkan ini adalah ziyadah dari muharram. Fi annahu, dalam hal sesungguhnya menyapu, sesungguhnya demi sya'ni itu la yakfil iktisaru alaihi, tidak cukup menyapu di atasnya pinggir sepatu li qurbihi minhu. Nah, masuk li qurbihi, karena dekatnya sesuatu, karena dekatnya pinggir dengan darinya bawah. Fi annahu, sesungguhnya domir sya'ni, tidak cukup mencukupkan di atasnya menyapu pinggir li qurbihi, karena dekatnya pinggir darinya bawah. Karena berlaku kaidah usul fikih, al-harim lahu hukmu ma huwa harimun lah. Sesuatu yang berdekatan dan sesuatu berlaku padanya hukum sesuatu tersebut. Karena pinggir sepatu dekat ke bagian bawah, ke bagian telapak, maka disamakan hukum dengan telapak sepatu. Wala masha li syakin fi baqa'il muddati, tidak ada hukum menyapu bagi orang yang ragu di dalam kekalnya masa sapu. Tidak ada hukum sapu bagi orang yang ragu dalam masa menyapu, seperti syakka fil waqtil hadath, seperti ragu ia seseorang pada waktu hadas. Hadas mana? Ba'dal lubsi, hadas yang terjadi setelah memakai sepatu. Kalau waktu hadas diragukan, maka waktu habis juga diragukan. Kenapa tidak boleh menyapu di atas orang yang ragu? Li'anna masha rukhsatun, karena sesungguhnya menyapu sepatu adalah rukhsah bisyurutin, dengan beberapa syarat.
minha al-muddatu, di antaranya beberapa syarat adalah masa. Sehingga ada kaidah usul yang berbunyi ar-rukhasu la tunatu bisyakki, keringanan-keringanan hukum tidak dieratkan, tidak diikatkan, dikaitkan dengan keraguan. Maka kalau sekiranya hari ini dia menyapu sepatu, kemarin dia mukim, masanya 24 jam, nanti mau sholat asar jam 4, kemudian dia berwudu jam 3.40, berwudu jam 3.45. Kemarin dia berhadas apakah jam 3.45 atau jam 2.45? Kalau kemarin dia berhadas jam 3.45, maka pada hari ini dia masih boleh menyapu, asalkan wuduknya selesai sebelum jam 3.45. Tapi kalau kemarin dia berhadas jam 2.45, maka hari ini pada jam 3:10, jam 3:30, dia nggak boleh lagi nyapu sepatu. Dia pikir, dia renungkan, nggak ingat sama sekali 2.45 atau 3.45. Maka hari ini dia mau wuduk salat asar harus melepaskan sepatunya dan mencuci kakinya, karena menyapu sepatu adalah keringanan hukum. Keringanan hukum tidak boleh didasari kepada keraguan. Faiza syakka fiha, maka apabila ragu ia seseorang, padanya menyapu sepatu, maka apabila ragu ia seseorang padanya masa, roja ilal asli, niscaya kembali ia seseorang kepada asal. Wahwa, dan dianya asal adalah mencuci kaki. Sebentar. Fa in ajnaba labisul khuffi fi asna'il muddati wajaba alaihi tajdidu lubsin. Maka jika berjunub oleh orang yang memakai sepatu, sepatu fi asna'il muddati, di pertengahan masa sapu, di pertengahan masa, artinya masa menyapu. Misalnya mukim 24 jam, baru 12 jam berlalu dia junub. Musafir 3 hari 3 malam, baru 1 hari dia junub. Maka wajib di atasnya orang berjunub oleh mentajdid memakai. Mentajdid memakai maksudnya adalah dia buka sepatunya, kemudian dia mandi junub. Selepas mandi dia junub, dia wuduk kembali dengan mencuci kaki, kemudian dia pasang lagi sepatu. Bermulalah masa sapu yang baru setelah hadas dari pemakaian tersebut. In aradal masha, jika dia ingin menyapu kembali. Tapi kalau dia nggak ingin menyapu lagi, ya sudah selesai, buka saja, tinggalkan sepatunya atau buang. Nah, bagaimana caranya mentajdid? Itu taswir daripada tajdid lubsin, bi ayyanzi'a, dengan buang melepaskan ia seseorang, maf'ul bi dibuang karena maklum. Summa wa yatatahharu, dan bersuci ia seseorang, bersuci sana komplit, mandi junub dan wuduk lagi.
summa yalbasa, kemudian memakai sepatu ia seseorang. Wa dzalikal lubsu in qata'at muddatul masih fi bil janabah, dan demikian memakai itu terputuslah masa sapu padanya memakai dengan sebab junub. Wa dzalikal lubsu, dan demikian memakai sepatu itu terputuslah masa sapu pada memakai sepatu dengan junub. Kenapa terputus? Li amri syari', karena perintah agama, perintah syara', binaz'il khufi min ajliha, perintah syara' dengan melepaskan sepatu dari karenanya junub. Perintah syara' dari karena melepaskannya sepatu dari karenanya junub. Pada hadis Sayyidina Safwan radhiyallahu an, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirina aw safaran alla nanza'a khufafana salasata ayyam wa layalihinna illa min janabati. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan, ya Rasul, kepada kami apabila adalah kami itu orang-orang musafir atau adalah kami safaran dalam perjalanan. Kalau safaran berarti nasab bin nazil khafid, karena gak mungkin dia jadi khobar kunna. Nah, karena kunna zat, sementara safar adalah sifat. Idza kunna, apabila adalah kami musafirin, itu orang-orang musafir, atau kunna fi safarin, adalah kami dalam perjalanan. Apa yang Nabi perintahkan kepada kami? Allah nanzi'a, bahwa kami tidak melepaskan khufafana, sepatu-sepatu kami, salasata ayyam, selama 3 hari, walayalihinna, dan malam-malamnya 3, kecuali dari karena junub. Nah, jadi bukan perintahnya, bukan ta'lilnya karena harus cuci kaki dalam mandi junub. Kalau begitu kan bisa kita akali, ketika mandi junub kita masukkan sepatu ke dalam bak, jadi air masuk ke dalam, sudah selesai. Kemudian tidur terlentang, angkat kaki ke atas, ikatkan setengah jam, sepatunya kering. Nah, pakai lagi, kan nggak perlu buka sepatu, yang penting air masuk ke dalam ketika mandi junub. Jadi taklilnya bukan karena harus air masuk ke kaki, tapi karena memang gara-gara junub langsung batal menyapu sepatunya. Junubnya itu yang membatalkan sepatu, seperti batalnya masa sapu dengan habisnya waktu. Nah, batalnya masa sapu dengan habisnya waktu. Mentasihahkannya hadis, menganggap sahihkan akhirnya hadis oleh Imam Tirmizi dan juga oleh selain Imam Tirmizi. Dalal amru bin nazi ala adami jawazil mashi fil ghusli wal wudu'u li ajli janabah fahiya mani'atun. Kemana sambungnya? Minal mashi, mani'atun minal mashi qati'atun limuddati. Dalla amru menunjukkan oleh perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah dengan apa? Bin naz'i, dengan melepaskan sepatu. Ya'muruna alla nanza'a illa min janabatin. Menunjukkan oleh perintah dengan mencopot sepatu. Atas apa ditunjukkan? Atas tidak boleh menyapu di dalam mandi, tidak boleh menyapu dalam bab mandi. Kalau mandi junub harus cuci kaki, tidak boleh diganti cuci kaki dalam proses mandi dengan menyapu sepatu.
Yang kedua, menunjukkan oleh perintah di atas al-wudu'i li ajlin janabah, berwudu karena gara-gara janabah, berwudu karena gara-gara janabah. Maaf, atapnya ke gusli. Ulang. Dalal amru bin naz'i, menunjukkan oleh perintah dengan melepaskan sepatu. Pertama, di atas tidak boleh menyapu dalam mandi dan tidak boleh menyapu pada wudu karena junub. Nah, wudu yang batal, wudu yang berasal karena junub, yang disebabkan karena junub, itu tidak boleh diganti cuci kakinya dengan menyapu, harus dicuci. Fahia, maka dianya junub, itu melarang dari menyapu sepatu, mencegah daripada menyapu sepatu, itu memutuskan bagi masanya sapu. Ini contoh mubtada yang dua khobar. Fahia mani'atun minal mashi qati'atun limuddati. Dianya junub itu menghalang dari menyapu sepatu sekaligus menghentikan bagi masanya sapu. Hatta law tasala labisan la yamsahu baqiyataha kama huwa muqtadi kalami Rafi'i. Kendati pun jikalau mandi ia seseorang hal keadaan dia memakai, maksudnya memakai sepatu, niscaya dia tidak bisa menyapu sisanya masa. Hatta kendati pun lawil tasala, jikalau mandi ia seseorang yang junub, labisan hal keadaan memakai sepatu, niscaya dia tidak boleh menyapu sisanya masa, sebagaimana dialah maksud dari kalam Imam Rafi'i. Seperti yang kita gambarkan tadi, dia mandi junub, kemudian katakanlah mandi junub itu kaki harus dicuci, nggak boleh diganti dengan sapu. Sekarang dia mandi dalam kolam renang pakai sepatu, berarti air masuk ke kakinya. Lepas itu dia wudhu kembali juga dengan cara yang sama, direndam kakinya dengan sepatu-sepatunya. Berarti kan dia nyuci kaki, mandinya nyuci kaki, wudhunya nyuci kaki. Kan udah selesai itu poinnya. Apakah boleh masa sapu yang sisa 6 jam lagi disambung? Jawabannya tetap tidak boleh. Kenapa? Karena junub itu sendiri, di samping dia menghalang menyapu, enggak boleh proses sapu dalam mandi junub, wudhu junub, dia juga menghentikan masa sapu. Artinya harus dibuka sepatunya. Nah, harus dibuka sepatunya. Wa yukhadhu min kalamil min qaulil kifayati, dipahami dari perkataan kitab kifayah, yang bagi Allah sepantasnya bahwa tidak nubtilu, kita batalkan muddatal mashi, masa sapu. Sepantasnya bahwa kita tidak membatalkan masa sapu. Itu kalau pakai nun, kita antum nun atau tak? Ta. Kalau ta kembali ke junub. Kitab saya pakai nun. Ta. Terpaksa. Ta itu yang betul. Yang betul dikonsumsi untuk dasar. Tapi untuk sebagian nun pun boleh. Nah, tepatnya ta. Wa yu'khadhu min kalamil wa min qaulil kifayati, dipahami dari perkataan kitab kifayah. Itu juga majaz mursal, ai sahibil kifayah, pengarang kitab kifayah.
yang bagi sepantasnya bahwa tidak membatalkan ia tubtilu, sepantasnya bahwa tidak membatalkan ia janabah muddatal masih akan masa sapu. Annahu sesungguhnya yamsahu baqiyataha menyapu ia orang junub akan sisanya masa. Tapi konsepnya seperti tadi, mandinya harus merendam sepatu, wuduknya juga harus air dimasukkan ke dalam sepatu. Kenapa alasannya atau apa alasannya kenapa tidak perlu menghentikan masa sapu? Lirtifa'il mani', karena sudah tercegah, karena sudah terangkat mani'. Titik. Wa man naza'a khuffaihi aw ahadahuma fil muddati aw intahat, siapa saja yang melepaskan kedua sepatunya, aw ahadahuma atau salah satu dari dua sepatu, awin tahat atau habis ia masa, atau habis ia masa, wa huwa bituhril mashi, padahal dianya seseorang dengan keadaan suci sapu. Suci sapu apa maksudnya? Wuduk suci dalam keadaan berwuduk dengan proses menyapu sepatu. Misalnya kemarin dia sapu, kemarin dia berhadas setelah masang sepatu, yaitu jam 2.30. Maka sekarang sudah habis masa sapunya. Tapi wuduk sholat zuhur tadi masih ada nggak? Masih. Nah, sampai sholat asar bisa bertahan? Nah, apakah nanti ketika sholat asar maka orang itu disebut dengan habis masa sapunya karena sudah 24 jam, sementara dia masih dalam kondisi wuduk yang tadi sebelum sholat zuhur, wuduknya dengan menyapu sepatu. Apa yang harus dia lakukan? Wasala qadamaihi. Nah, itu dia mencuci dua kakinya saja. Jadi sholat asar, lepaskan sepatu, cuci dua kaki, langsung sholat. Kenapa hanya cukup mencuci dua kaki? Libutlani tuhrihima, karena yang batal adalah suci keduanya dua kaki. Wuduknya tidak batal, tapi suci dua kakinya itu yang batal. Mukanya masih sah karena kemarin dicuci, karena tadi dicuci. Tangannya sah, kepalanya masih, telinganya masih, tapi kakinya ini belum suci dikarenakan dia menyapu di atas sepatu, sementara sepatunya sudah dia lepaskan. Dia menyapu di atas sepatu sementara masa sapunya habis. Berarti yang bernajis adalah, yang berhadas adalah kakinya saja. Yang batal adalah suci keduanya dua kaki dengan sebab dia lepaskan atau dengan sebab habis masa sapu. Ini pendapat yang kuat. Menurut satu kaul, ia tawadda, berwuduk ya seseorang. Berwuduk ya seseorang. Kenapa harus berwuduk dari awal? Libutlani kulit tahara bibutlani ba'diha. Ada bi dua, satu, dua, satu, dua. Yang dua siapa? Hah? Banyak, hah? Dua kan? Libutlani kulit tahara bi butlani. Ya, kitab saya satu. Butlan pertama bi kedua. Butlan kedua. Dua, satu. Dua. Satu, dua. Jarang tuh jumpa kitab kayak saya ini, mahal. Libutlani kulit tahara, karena batal setiap tahara dengan sebab batal sebagainya tahara, perbandingannya sama dengan solat. Nah, perbandingannya sama dengan solat.
Waqtaral musannifu fi syahril muhadzabi, memilih oleh musannaf. Siapa musannaf? Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab, sama dengan pilihan Imam Ibnu Mundzir. Apa pilihan beliau? Annahu la yalzamu wahidun minhuma, sesungguhnya tidak wajib akannya seseorang satu pun dari keduanya. Mana keduanya? Cuci kaki, wudu. Tidak wajib akannya oleh satu pun dari keduanya. Enggak perlu cuci kaki, enggak perlu berwuduk lagi. Wa yusalli bi taharatihi, berwuduk ya seseorang dengan sucinya yang ada. Yusalli, salat ya seorang dengan sucinya yang ada, enggak perlu diulang wuduknya. Ini pendapat yang ketiga. Nah, jadi ada 3 pendapat. Mana yang paling kuat? Pertama, dasarnya. Nah, karena batal suci kakinya. Kenapa enggak kuat yang kedua? Kalau malas ambil pendapat ketiga. Kalau rajin sekali ambil pendapat yang kedua. Kalau setengah-setengah ambil pendapat yang pertama. Nah, tapi tetap pendapat pertama lebih kuat. Faslun, babul wusli, bab mandi. Mujibuhu mautun, yang mewajibkan mandi adalah mati. Yang mewajibkan mandi adalah mati. Illa fis syahidi, kecuali pada orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tidak wajib mandi. Fasayati annahu la yusalu, maka akan ada penjelasan, akan datang penjelasan nanti, sesungguhnya orang syahid tidak boleh dimandikan. Dila di sana tidak boleh, bukan tidak sah, bukan tidak wajib. Kalau tidak wajib kan boleh. Ini memang tidak boleh dimandikan. Yang kedua yang menunjukkan mandi adalah haidun, haid, wa nifasun, dan nifas. Fayajibu indang qita'ihima lis-salati wa nahwiha, maka wajib ia mandi ketika habis keduanya haid dan nifas. Untuk apa wajib mandi? Untuk sholat dan seumpamanya sholat. Wa kadza, begitu juga yang mewajibkan mandi wiladatun, melahirkan, bila balalin, dengan tanpa basah menurut pendapat asal. Bagaimana kalau basah lahirnya? Hah? Kalau basah lahirnya bagaimana? Lebih wajib lagi. Ini yang kering saja lahir wajib mandi. Nggak ada air sama sekali, nggak ada darah, kering kerontang lahirnya. Mungkin itu kuat makannya, mungkin makan darah, jadi nggak ada yang sisa. Nah, itu cuman takdir kalau seumpamanya. Alasannya kenapa wajib mandi? Li'annal walada maniyun munakid, karena sesungguhnya anak itu adalah mani yang membeku. Nah, itu mani yang membeku. Keluar mani saja wajib mandi, apalagi mani yang sudah nyampur dengan sel telur. Nah, jadi yang kita lihat itu yang jalan-jalan, yang berpidato, yang berorasi, yang punya jabatan, itu adalah gabungan mani dan sel telur yang sudah membeku. Nah, jadi kalau dia keluar daripada faraj, maka orang yang mengeluarkannya wajib mandi. Wasani, pendapat kedua mengatakan yakul al-waladu la yusamma maniyan, anak tidak disebut mani.
Jadi pendapat kedua mengatakan wa alal awal, berdasarkan pendapat yang pertama, yasihul ghuslu akibaha, sah hukumnya mandi setelahnya wiladah. Sah hukumnya mandi setelahnya wiladah. Zakarau fi syarhil muhadzabi, menyebutkan ia Imam Nawawi akannya pendapat dalam kitab Syarah Muhadzab. Wa yajril khilafu bi tashihihi fi ilqa'il alaqa wal mudgha bila balalin. Berlaku juga khilaf dengan mentashihnya wajib mandi pada melahirkan segumpal darah dan segumpal daging dengan tidak basah. Jadi darah itu keluar memang bergumpal tapi tidak basah, tidak pecah. Begitu juga segumpal daging kegugurannya kering, maka tetap wajib mandi karena itu masuk kategori wiladah, melahirkan. Kemudian yang mewajibkan mandi lagi adalah janabah junub. Wa tahsulu lirrajuli, hasil ia hukum janabah bagi laki-laki, satu, bidukhuli hasyafatin, dengan masuknya hasyafah, atau qadriha, kadarnya hasyafah, min maqtu'iha, dari orang yang terpotongnya hasyafah, minhu, darinya hasyafah, darinya zakar. Masuknya hasyafah atau kadar hasyafah dari yang terpotongnya, maksudnya dari orang yang terpotongnya hasyafah. Kadar dari mana? Kadar darinya zakar. Kemana masuknya? Farjan ke faraj. Farad penafsirannya dua, kubulan au duburan. Baik farad bagian depan namanya kubul, atau farad bagian belakang namanya dubur, baik dari manusia atau dari hewan, baik dari manusia ataupun hewan. Jadi kalaupun dia menggauli kambing sekalipun, maka yang menggauli wajib mandi. Nah, kambingnya wajib dibunuh, bukan disembelih. Nah, Nabi bersabda, apa bunyi hadisnya? Uqtulul fa'ila wal maf'ul. Bunuh fa'il, bunuh maf'ul. Sehingga yang baca nahu, yang baca ahli nahu, kalau baca hadis ini fa'ilnya jazam, maf'ul juga jazam. 6. Daraba Zaid Amr. Kenapa kamu fa'ilnya enggak rafa' lagi? Sudah disuruh bunuh oleh Nabi. Dijazamkan. Maf'ul juga dijazamkan. Itu bukan fa'il maf'ul dalam nahu. Itu artinya pelaku homo dan yang dihomo. Nah, termasuk kambing. Man atta bahimatan, siapa yang menggauli hewan, maka dibunuh yang menggaulinya dan hewannya juga dibunuh. Nah, kita enggak masalah, bukan bicara soal hukumnya dibunuh atau tidak dibunuh, tapi soal kewajiban mandinya. Nah, dia wajib mandi. Bagaimana kira-kira kalau dia menggauli hewan yang sudah mati, wajib mandi juga enggak? Wajib. Nah, hewan yang sudah mati, ada kerbau mati, dia gauli baru dikubur, maka dia tetap berjunub. Wa yasirul adami junuban bidzalika aidan, jadilah manusia itu berjunub dengan demikian menggauli juga. Itu yang pertama. Asbab laki-laki mandi junub, wajib mandi, hukum janabah. Pertama, memasukkan hasyafah atau kadar hasyafah ke dalam kubul atau dubur. Yang kedua, bi khuruji maniin min tariqihil mu'tadi wa ghairi, dengan sebab keluar mani
baik dari jalannya mani yang biasa atau dari karena selainnya jalan yang biasa. Keluar mani dari jalan yang biasa yaitu intisarus syahwat. Kemudian keluar mani dari jalan yang tidak biasa, ka'aning kasara sulbuhu, seperti pecah tulang sulbinya. Fa kharaja minhu, maka keluar ia mani darinya tulang sulbi. Kalau tulang sulbi pecah, keluar mani, keluarnya di mana? Di kubul atau di tulang itu? Lebih dekat mafhumnya keluarnya dari kubul, tapi jalannya keluar dari karena pecah tulang sulbi. Jadi tulang sulbi itu tempat penyimpanan mani. Nah, mani itu ditarik mulai daripada mana ya? Tulang sulbi. Kemudian kalau orang tulang sulbinya masih sehat, keluarnya dengan intisar. Itulah kekuasaan Allah, kenapa bisa dia keluar. Kemudian kalau tulang sulbinya pecah, maka maninya keluar meleleh. Nah, itu kalau main bola terlalu bersemangat, jatuh, langsung kena batu runcing, pas tulang situ, itu nggak sehat lagi itu. Nah, itu bahaya sekali. Maka tetap wajib mandi. Wa fi asli raudhah, di dalam kitab asal raudhah, wakila, dan dikatakan al-kharjit min ghairil mu'tadilahu, wakila al-khariju min ghairil mu'tadilahu, min ghairil mu'tadi lahu hukmul munfatihul madhkur fi babil ahdas, fayaudu fi tafsil wal khilaf wa sulbu hunaka al ma'iddata hunaka. Nah, di dalam kitab As-Raudhah ada pendapat yang redaksinya begini. Wakila, dikatakan. Apa yang dikatakan? Al-khariju min ghairi mu'tad, mani yang keluar dari selain yang biasa, itu lahu hukmul manfatihil mazkur, baginya mani ada hukum yang terbuka yang telah disebutkan di dalam bab hadas. Maka kembali padanya rincian dan khilaf. Sementara sulbi di sini itu sama kedudukannya dengan ma'iddah di sana. Saya dipahami? Ini hukum balik lagi ke belakang. Pembahasan apa yang dibahas? Pembahasan tentang seseorang yang dibuka dari tubuhnya jalan lain untuk mengeluarkan air kencing. Kita rincikan hukumnya kembali. Kalau sekiranya seorang laki-laki zakarnya tertutup, tidak bisa keluar air kencingnya, lalu pergi ke dokter dan dokter buat pembuangan baru di perutnya, letaknya di bawah pusar, maka dia buang air kecil lewat selang tersebut. Apakah batal wuduknya? Batal. Kalau sekiranya tempat asal masih terbuka, masih keluar di sana air kencing, lalu dibuat lagi karena tidak sempurna keluarnya, akan diadakan operasi batu ginjal, sehingga dibuatlah selang di bawah pusar dan kencing keluar di situ. Apakah batal wuduknya? Tidak. Kenapa tidak batal? Karena yang asli masih berfungsi. Kalau sekiranya jalan baru itu dibuka di atas pusar, sementara jalan lama tertutup, apakah batal wuduknya?
Khilaf. Nah, pendapat yang kuat tidak. Kenapa? Karena di atas pusar. Pendapat yang kedua iya, karena itu jalan pengganti. Tapi kalau sekiranya di zakar masih aktif dan dibuat di atas pusar, itu sudah jelas tidak batal. Kenapa? Tidak cukup dua syarat sama sekali. Jalan baru dibuat di atas pusar, kemudian jalan lama masih terbuka. Nah, sekarang kalau ada keluar mani di tempat lain, nah betul berarti tempat lain keluarnya. Kalau mani keluar di tempat yang lain, bukan di zakar keluarnya, keluar di hidung misalnya, nah wajib mandi atau tidak? Nah, ini yang mau dibahas di dalam kitab As-Rawdah. Itu ada pembahasan hukum mani yang keluar bukan pada tempat asalnya, bukan di zakar tapi tempat yang lain, itu perbandingan persis dengan air kencing yang keluar di tempat yang lain. Dan di masalah hadas itu adalah maidah, pusar. Apakah di atas pusar atau di bawah pusar, itu standar hukum. Kalau di mani adalah tulang sulbi. Oke. Keluar maninya di lutut. Nah, keluar maninya di lutut gara-gara pecah. Kemudian zakarnya masih aktif, masih bisa mengeluarkan mani. Wajib mandi? Wajib mandi? Tidak. Kenapa tidak? Masih aktif. Sekarang zakarnya sudah tersumbat, nggak bisa keluar mani lagi di situ. Cuman air kencing saja yang bisa keluar. Maninya sudah keluar lewat lutut. Maka keluar mani lewat lutut wajib mandi. Ini apakah kata dokter bisa atau enggak? Nggak tahu lah. Ini contoh saja. Ini dokter nggak bisa komplain. Ini contoh saja. Kenapa? Karena lutut berada di bawah tulang sulbi. Nah, kalau maninya keluar di dagu, saya terjatuh di jalan, keluar mani di sini. Nah, sekarang zakarnya masih aktif. Wajib mandi nggak keluar mani di dagu? Tidak. Kalau zakarnya nggak aktif lagi, khilaf. Nah, itu perbandingannya. Sulbi tahu letaknya di mana ya? Nah, kalau di bawah sulbi, maka hukumnya sama dengan lubang di bawah pusar. Kalau di atas sulbi, sama dengan lubang di atas pusar. Itu di dalam kitab As-Rawdah. Wasulbi hunakal ma'idata hunaka, sulbi di sini sama dengan pusar di sana. Dalam kitab Syarah Muhadzab annahu as-sawabu, di dalam kitab Syarah Muhadzab ada penegasan sesungguhnya itulah yang benar. Jadi pendapat itu yang benar. Sebentar lagi ini mesin baleho. Pagi, kalau datang malam bisa terpasang malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazima bihi fit tahqiq, menegaskan ia Imam Nawawi dengannya pendapat dalam kitab Tahqiq. Nah, menegaskan ia Imam Nawawi dengan pendapat kitab Tahqiq. Kalaupun dia main bola, patah tulang sulbinya, kemudian bocor di situ, meleleh maninya, maka dia belum tentu wajib mandi. Kita lihat apakah mani masih keluar di zakar atau tidak. Kalau mani tidak bisa lagi keluar dari zakar, masa setiap kali keluar mani di tulang sulbi, dia wajib mandi. Wa ya'rafu, diketahui ia mani bitadaffukihi, dengan tadaffuknya mani, mimma indafiqa, air yang meloncat. Itu terjemahannya, air yang meloncat. Keluarnya itu apa bahasa Indonesia? Hah? Hah? Muncrat. Bitadaffukihi, dengan muncrat. Atau tidak muncrat tapi ladzatin, ada kenikmatan, bi khurujihi, dengan keluarnya.
Ladza itu dengan mu'jama, bukan laddah tapi ladza pakai titik. Wa illam yatadaffaq likillati, walaupun tidak muncrat ia karena sedikitnya mani. Ma'a futuriz zakari akibadalik, beserta lelahnya zakar setelah demikian. Futur, lelah, capek setelah demikian. Zakarau fi Raudhah, menyebutkan ia Imam Nawawi akannya pendapat di dalam kitab Raudhah sama dengan asalnya Raudhah. Wa askatahu minal muharrar, menggugurkan ia Imam Nawawi akan menggugurkan ia Imam Rafi'i akannya kalimat ma'a futuriz zakar akibadzalik di dalam kitab Muharrar. Kenapa? Liistilzamil ladzati lahu, karena konsekuensi lezat baginya futur, karena memastikannya lezat baginya futur. Jadi kalau dalam kitab Muharrar kita akan temukan redaksi tanda-tanda mani itu adalah satu muncrat, yang kedua keluar dengan lezat. Itu saja, nggak ada tambahan. Tapi dalam kitab Raudhah sama dengan asal Raudhah itu ada tambahan. Keluarnya mani muncrat, setelahnya zakarnya lelah. Kenapa Imam Nawawi, Imam Rafi'i tidak menyebutkan tanda mani itu dah keluar lezat dan zakar lelah setelahnya? Jawaban beliau, karena konsekuensi dari lezat itu adalah lelah. Nah, begitu rumusnya. Jadi yang mau lezat ya lelah. Nah. Atau tanda yang ketiga dari mani adalah rihi ajin, berbau adonan tepung, rutoban dalam keadaan basah. Dia baunya sama dengan adonan bakwan. Au bayadi bidin, atau berbau putih telur. Bayat putih, bidin telur. Jafan hakadan kering. Wa illam yatadaffaq, jika tidak muncrat ia air. Aw lam yataladza bih, atau tidak merasakan kelezatan ia seseorang dengannya air. Ka'an kharaja ma baqiya minhu ba'dal wusli, seperti bawa keluar sesuatu yang tersisa darinya mani setelah mandi. Salah. Wa illam yatadaffaq, walaupun tidak muncrat ia air. Seulang kembali, tandanya adalah berbau adonan tepung ketika basah, atau berbau putih telur ketika kering, walaupun tidak muncrat ia air, atau tidak merasa kelezatan ia seseorang dengannya keluar air. Mana contohnya yang maninya keluar tidak lezat dan tidak muncrat? Seperti bahwa keluarlah sesuatu yang tersisa darinya mani setelah mandi. Nah, jadi mani yang keluar dari sisa saluran setelah mandi itu mewajibkan orang itu mandi kembali. Dia wajib mandi kembali. Sudah selesai mandi, kemudian keluar lagi sisa mani, dia mandi lagi. Keluar lagi sisa mani, dia mandi lagi. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ketika setelah berhubungan, perempuan mandi junub, mandi janabah, kemudian keluar sisa maninya. Kalau diragukan itu mani dia atau mani suaminya, maka nggak wajib mandi. Nah, karena ragu. Tapi kalau dia yakin itu sisa maninya juga, maka dia wajib mandi. Apalagi kalau dia yakin itu mani suaminya.
Nah, karena ketika berhubungan dia tidak keluar mani, hanya suami yang keluar mani, maka dia wajib mandi. Selesai mandi, keluar lagi mani, dia cukup istinja dan berwudu kembali, karena itu dipastikan bukan maninya dia. Nah, tapi kalau laki-laki nggak ada bahasa ragu, selesai mandi keluar selesai mandi keluar lagi sisa mani, ini mungkin mani istri saya. Nah, saya ragu lah, nggak ada kemungkinan itu. Nah, maka dia wajib mandi kembali. Itu sebabnya disarankan selesai sebelum mandi, orang tu buang air kecil lebih awal. Nah, buang air kecil. Kalau belum buang air kecil, jangan mandi dulu. Minum air banyak-banyak dulu, lari-lari dulu, minum jeruk. Nah, setelah buang air kecil selesai, kemudian kalau belum lancar buang air kecilnya, belum juga mandi, sampai betul-betul buang air kecilnya tersebut lancar, maka dia mandi supaya diyakini selesai mandi tidak ada lagi keluar sisa mani. Titik. Berapa tanda mani? 4. Tadafuk, ladzah, ajin, sama bayadibid. Fa in fuqidatis sifatu, maka jika tidak ditemukan ciri-ciri yang telah disebutkan, maka jika tidak ditemukan as-sifatul mazkuratu, ciri-ciri yang telah disebutkan fil kharij, pada yang keluar, fala ghusla bih, maka tidak ada kewajiban mandi dengan sebabnya yang keluar. Enggak ada kewajiban mandi. Itu bukan mani, berarti bisa saja madi, bisa saja wadi. Wal mar'atu karrajuli, wanita sama dengan laki-laki. Nah, fi anna janabataha tahsulu bima dzukir, sama dalam laki-laki dalam segi hal, dalam hal sesungguhnya junubnya wanita itu hasil ia dengan sesuatu yang telah disebutkan tadi, yakninya keluar mani. Wa fi anna maniha, dan dalam hal sesungguhnya maninya wanita yu'rafu, juga bisa dikenali dengan ciri-ciri yang telah disebutkan. Jadi mani wanita juga dikenal dengan ciri-ciri yang telah disebutkan. Berkata Imam Haramain dan Imam Ghazali, kata beliau, la yu'rafu maniha illa bitalazzuz, tidak dikenali maninya wanita kecuali dengan talazzuz saja. Adonan tepung enggak bisa, putih telur enggak bisa, kemudian tadafuk juga tidak bisa. Kata Imam Haramain dan Imam Ghazali, tanda mani wanita itu cuma satu, yakninya talazzuz. Titik. Wa yahrumu biha ma haruma bil hadasi, haram dengan sebabnya junub apa saja yang haram dengan sebab hadas. Haram dengan sebab junub apa saja yang haram dengan sebab hadas. Itu sudah dibahas sebelumnya di belakang. Di antaranya adalah solat dan selainnya solat yang sudah terdahulu pada babnya. Solat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, apa lagi? Yang haram dan sebab hadas, solat, tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, apa lagi? Empat saja. Nah, orang berhadas juga sama, 4 itu juga haram, tapi ada tambahannya, wal muqthu bil masjidi, menetap di dalam masjid. Nah, menetap di dalam masjid, la uburuhu, tidak haram melintanginya masjid, tidak haram melintasinya masjid.
Maksudnya jawazu bihi, boleh dengannya melintasi. Kalau melintasi hukumnya boleh. Dalilnya qala Allah Ta'ala wala junuban illa abiri sabil. Tidak orang berjunub kecuali hanya melintasi jalan saja. Nah, kalau melintasi jalan saja, masuk dari pintu, keluar di pintu yang lain, orang junub boleh masuk masjid. Yang haram menetap. Wanita berhaid tidak boleh walaupun masuk. Nah, wanita berhaid tidak boleh walaupun masuk. Wa kharaja bil masjidi ar-ribatu, terkecuali dengan kategori masjid yaitu riba, surau dan seumpamanya. Ribat diartikan surau. Tidak bisa kita tafsirkan dengan surau mushola pada hari ini. Ribat itu kita tafsirkan di sini kepada makna asalnya adalah pos keamanan negeri yang dijadikan tempat zikir oleh ulama tasawuf. Itu asal mula ribat. Jadi ribat itu tempat berjaga-jaga ketika di perbatasan antara negara muslim dan non-muslim. Ketika negara tetangga sudah ditaklukkan oleh umat Islam menjadi negara Islam, maka pos-pos tersebut tidak lagi ditempati oleh tentara. Akhirnya ulama sufi melirik tempat tersebut dan membawa jamaahnya, murid-muridnya berzikir di situ. Jadilah riba. Itu yang dimaksudkan dengan surau. Kalau surau pada hari ini bisa saja pada hukum masjid, bisa saja tidak pada hukum masjid, bergantung kepada statusnya. Apabila diwakafkan untuk solat, maka jadilah dia masjid walaupun nama musola atau surau. Tapi kalau nggak ada bahasa wakaf, tetap namanya musola, maka hukumnya sama dengan musola id, tanah lapang. Boleh orang berhaid masuk. Tapi kalau tanahnya wakaf dan diwakafkan untuk solat, dia disebut dengan masjid ghairu jami', maka tidak boleh orang berhaid ada di dalamnya. Kemudian haram lagi Quran, qiraatul Quran. Nah, dibuang di bab Qurannya saja, maksudnya haram lagi membaca Quran. Walau ba'da ayatin, walaupun sebagian ayat, enggak sampai satu ayat. Karena ada hadis dari Imam Tirmizi dan selainnya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'ul junubu, tidak boleh membaca oleh orang junub, tidak boleh membaca oleh wanita berhaid syai'an, akan sedikit pun dari Quran. Maka pondok-pondok tahfiz yang putri, kalau sedang berhaid santriwatinya tidak boleh baca Quran. Nah, tidak boleh baca Quran. Wa yaqra'u wa yukri'u, diriwayatkan dengan kasrah hamzah, yaqra'i. Nah, wa yaqra'i diriwayatkan dengan kasrah hamzah ala nahi, artinya tidak, jangan membaca. Jadi ada riwayatnya la yaqra'ul junubu, tidak boleh membaca oleh orang junub dan orang berhaid akan sesuatu pun dari Quran, itulah nafi. Ada juga riwayat la yaqra'il junubu la lanahi, tidak boleh, jangan membaca oleh orang junub dan orang berhaid akan satu dari Quran. Yaqra diriwayatkan dengan kasrah hamzah ala nahi, kasrah maksudnya barisnya sekarang. Nah, karena bertemu dengan alif lam, dan dengan domanya hamzah atas khobar. Al muradu bi an-nahyu, walaupun riwayatnya pakai doma hamzah, redaksinya adalah khobar, tapi maksudnya adalah larangan. Khobariyatul lafzi insyaiyatul makna. Zakarau fi syarhil muhadzab, menyebutkan ia Imam Nawawi akannya penjelasan di dalam syarah muhadzab. Wa tahillu azkaruhu, halal zikir-zikirnya Quran, tidak dengan tujuan Quran.
halal zikir-zikirnya Quran seorang ketika naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu dia baca. Itu adalah zikir yang terdapat dalam Al-Quran, tapi niatnya bukan baca Quran. Begitu juga ketika ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa in qasadal Qur'ana wahda, jika dia bermaksud membaca Quran saja, terdengar saudaranya meninggal dunia lalu dibaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka diniatkan Quran, maka haram hukumnya. Atau niatnya Quran serta zikir, tetap hukumnya haram. Niat Quran serta zikir tetap hukumnya haram dengan kaidah usul idza jtama'a janibul halal wal haram ghuliba janibul haram. Wa in atlaqa fala, dan jika memutlakkan ia seseorang, tidak ada niat sama sekali, ketika terdengar musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, enggak niat zikir, enggak niat Quran, keluar dari lidahnya secara spontan tanpa ada masuk ke mana-mana, fala, maka tidak haram ia sebagaimana memaksudkan akannya oleh kalam musannaf. Khilaf bagi Imam Muharrar. Wa nabbaha alaihi fid daqaiq, memberitahukan, menegaskan ia Imam Muharrar, yaitu Imam Rafi'i, di atasnya tidak boleh di dalam kitab daqaiq. Jadi menurut Imam Rafi'i, membaca subhanalladzi sakharana hadza ma kunna lahu muqrinin bagi orang junub yang menaiki kendaraan tanpa niat zikir hukumnya haram. Niat Quran sepakat haram, niat kedua-duanya sepakat haram. Niat tanpa niat sama sekali khilaf. Imam Nawawi bilang tidak haram, Imam Rafi'i bilang haram. Tapi kalau niat zikir sepakat mengatakan halal. Lalu sebahagian ulama sekarang, bukan ulama, ustaz sekarang, kami perintahkan santriwati mengulang Quran ketika berhaid disuruh niat zikir. Nah, kami suruh niat zikir dia dengan Qurannya. Bagaimana niat zikir sementara itu bukan zikir Quran? Memang dia belajar fikih, tapi tidak mengerti maksud zikir Quran. Zikir Quran adalah bacaan-bacaan zikir yang ada dalam Quran. Kalau dia sedang mengulang juz 1, zikir apa yang ada di situ? Enggak ada zikir. Alif lam mim dzalika, dia niat baca manzil. Nah, itu bukan zikir yang dimaksudkan. Doa melihat petir, mendengar petir, subhanalladzi sabbahar ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, itu maknanya zikir Quran. Doa melihat kilat, subhanalladzi yurikumul barqa khaufan wa tama'a, itu ada penggalan ayat Quran, niatnya lihat kilat. Begitu juga baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu enggak perlu niat sebetulnya karena dia musyarakah. Begitu juga baca ya Allah sehat, alhamdulillahirabbil alamin sehat. Nah, itu berarti dia baca Quran, berarti itu zikir. Tabbat syada abi lahabin wa tab. Kenapa kamu junub baca Quran? Niat zikir. Zikir apa itu tabat yada? Hah? Zikir makan, selesai makan, melihat kilat, melihat petir, hujan lebat, enggak ada satupun. Nah, jadi salah kalau sampai dikatakan kami ngulang Quran niatnya zikir. Wa qala fi Syarhil Muhadzabi, berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, apa kata beliau? Asyaral Iraqiyun ila tahrim, mengisyarat oleh ulama Irak kepada hukumnya haram secara mutlak. Qala fil kifayah, berkata ia sahibul kifayah,
Di dalam kitab Kifayah, wa huwa dhahir, dianya mengatakan haram itu jelas. Ternyata membaca zikir Quran tanpa niat zikir hanya spontan saja, itu khilaf di kalangan ulama, banyak yang mengharamkan. Di antaranya ulama Irak, kemudian Imam Muharrar, Ma'rafi'i, kemudian pengarang kitab Kifayah. Titik. Wa aqalluhu ayil ghusli anil janaba awil haidi awil nifasi niyatu raf'i janabatin. Dan minimalnya artinya mandi dari junub atau mandi dari haid atau mandi dari nifas, itu niat mengangkat hadas junub, niat mengangkat hadas haid, niat mengangkat hadas nifas, maksudnya niat mengangkat hukum demikian. Aku mandi ngangkat hadas junub, artinya niat mengangkat hukum junub. Atau niatnya adalah istibahati muftakirin ilaih, niat supaya boleh melakukan yang memerlukan kepadanya. Itu dia, handphone dia nggak dimatikan. Itu kalau 5 tuh pusing nyari itu Al-Arang. Atau niat istibahati muftakirin ilaihi, niat supaya boleh melakukan yang perlu kepada mandi. Nah, jadi ketika mandi dikatakan, oh, aku mandi supaya bisa sholat, aku mandi supaya bisa baca Quran. Pokoknya semua yang perlu kepada mandi. Ai ilal ghusli, niat boleh melakukan yang memerlukan ilaihi kepadanya, artinya mandi. Contoh, ka'ayyan wiyabihi istibahatas salati, seperti bahwa berniat ya seseorang dengannya mandi supaya boleh solat atau selainnya solat, mimma yatawaqqafu alal ghusli, dari perkara-perkara yang bergantung kepada mandi. Itu niat yang kedua. Niat yang ketiga, ada fardil ghusli, niat menunaikan fardu mandi, atau niatnya adalah fardil ghusli, fardu mandi, nggak pakai adai. Atau niatnya adalah adail ghusli, menunaikan mandi, sebagaimana di dalam kitab Al-Hawis Saghir, kiaskan kepada adail wudu. Sebagaimana boleh aku niat menunaikan wudu, maka begitu juga boleh niat mandi, aku niat menunaikan mandi. Nah, ada 3 niat yang muktabar dalam mandi. 1, niat ngangkat titik-titik, bukan hadasnya belakang. Dia ngangkat hadas junub, dia angkat hadas haid, dia angkat hadas nifas, dia angkat hadas wiladah. Yang kedua, niat supaya boleh melakukan perkara-perkara yang tadi haram gara-gara junub. Nah, aku mandi supaya boleh sholat, aku mandi supaya boleh baca Quran, supaya boleh nyentuh Quran, supaya boleh bawa Quran, supaya boleh tawaf. Yang ketiga, niat menunaikan. Boleh menunaikan fardu mandi saja, menunaikan mandi saja. 3 niat. Di dalam kitab Syarah Muhadzab, qala Ar-Ruyani, berkata Imam Ruyani, apa kata beliau? Launa wal junubul ghusla lam yujzihi,
Jikalau berniat oleh orang junub akan mandi doang, mandi saja, niscaya tidak mencukupi ia mandi saja akannya seseorang. Aku niat mandi, enggak cukup. Kenapa? Karena sesungguhnya mandi kadang-kadang ada ia adat, kadang-kadang ada ia sunat. Nah, setelahnya